Coba bayangin deh, saat krisis global datang, harga-harga naik, kerjaan makin susah, pemasukan mulai seret. Orang-orang panik karena baru sadar satu hal, yaitu yang mereka simpan selama ini ternyata bukan penyelamat saat resesi ekonomi. Banyak yang merasa aman karena punya aset, padahal saat resesi global, gak semua aset itu benar-benar bernilai. Masalahnya bukan mereka gak punya uang, tapi mereka nyimpen di tempat yang salah. Kalau kita salah pegang aset krisis bukan cuman bikin kita rugi, tapi bisa bikin kita jatuh dan mulai dari nol lagi. Dan yang paling bahaya, aset yang kelihatan keren justru sering jadi yang paling cepat bikin kita miskin. Makanya kita mulai dari yang paling sering disalahpahami, yaitu aset konsumtif, seperti mobil dan gadget mahal. Aset konsumtif itu apa sih? Simpelnya gini, ini barang yang kamu beli, kamu pakai, tapi nilainya terus turun dan gak menghasilkan uang. Contohnya mobil dan gadget mahal. Kelihatannya kayak aset kan? Padahal sebenarnya cuma pengeluaran yang dibungkus rapi. Dalam kondisi normal aja nilainya turun, apalagi saat krisis global. Kenapa aset konsumtif ini bisa jadi masalah? Well, karena saat resesi global, orang fokus bertahan hidup. Mereka nggak bakalan mau beli barang-barang mahal. Akibatnya, mobil dan gadget jadi susah dijual. Kalaupun laku nih ya, harganya bisa anjlok jauh. Jadi uang nyangkut di barang yang terus turun nilainya. Ini jelas bukan aset krisis yang bisa bantu kita selamat dari krisis. Siapa yang sering kena jebakan ini? Biasanya orang yang baru mulai punya penghasilan. Ngerasa udah kerja keras, jadi pengen naik level. Beli mobil walaupun nyicil biar kelihatan sukses. Upgrade gadget pakai cicilan biar nggak ketinggalan. Padahal tanpa sadar, mereka lagi masuk ke jebakan gaya hidup. Coba bayangin gini. Pak Tony beli mobil dengan cicilan 5 juta rupiah per bulan. Tiba-tiba pemasukannya turun karena krisis dunia. Cicilan tetap jalan. Pak Tony jadi panik dan coba jual mobil. Tapi nggak ada yang beli atau harganya jatuh jauh. Akhirnya Pak Tony rugi besar, tapi tetap harus bayar cicilan. Ini yang bikin banyak orang kejebak saat kondisi ekonomi lagi buruk. Dan kondisi ini jadi bahaya saat kita terlalu banyak naruh uang di aset kayak gini, tanpa punya cadangan lain. Jadi pas krisis ekonomi datang, kita nggak punya pegangan. Intinya nih ya, aset konsumtif bukan pilihan buat investasi krisis. Aset ini nggak fleksibel, nggak bisa dijual kapan aja, nggak produktif, dan justru bisa jadi beban. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang juga nyimpen uang mereka di sesuatu yang kelihatannya aman, tapi ternyata nggak menghasilkan apa-apa, yaitu properti atau lahan yang nggak produktif. Properti atau lahan yang nggak produktif itu kayak gimana sih? Well, simpelnya gini. Ini tanah atau rumah yang kamu punya, tapi nggak menghasilkan uang sama sekali. Cuman disimpan, ditunggu naik harganya. Banyak orang pikir ini aman, apalagi saat krisis global. Padahal belum tentu ya. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena saat resesi ekonomi, pasar properti biasanya melambat. Orang nggak beli rumah, investor juga nahan uang. Akibatnya, properti yang kamu punya jadi susah dijual. Bahkan nih ya, kalau kamu butuh uang cepat, kamu mungkin harus jual murah. Jadi uangmu terkunci di aset yang nggak bisa dipakai saat kamu butuh. Siapa yang sering kena jebakan ini? Biasanya orang yang punya mindset yang penting punya tanah atau properti. Mereka beli lahan di pinggir kota atau rumah, tapi dibiarkan kosong. Ngerasa ini investasi jangka panjang. Padahal, tanpa cash flow atau aliran pemasukan, itu bukan aset krisis yang bisa nolong mereka saat keadaan darurat. Misalnya gini, Pak Tony punya tanah seharga 400 juta rupiah. Ia simpan tuh beberapa tahun, tapi nggak ada pemasukan sama sekali dari tanah itu. Tiba-tiba krisis dunia datang. Pak Tony butuh uang cepat. Ia coba jual tanahnya, tapi nggak ada pembeli. Atau ada pembeli, tapi nawarnya cuma 200 juta rupiah.
Mau nggak mau, ya Pak Tony rugi kalau tanah itu dijual. Ini beda banget kalau aset itu bisa menghasilkan uang tiap bulan. Jadi, bahaya saat uang kita terlalu banyak parkir di properti mati kayak gini. Kita kelihatan punya aset, tapi sebenarnya nggak punya cash flow atau aliran pemasukan. Intinya, properti yang nggak produktif bukan pilihan tepat untuk investasi. Di masa sulit, kamu butuh aset yang bisa kasih pemasukan atau yang mudah dicairkan. Dan yang lebih sering bikin orang jatuh saat krisis bukan cuma aset yang diam, tapi keputusan investasi yang asal ikut-ikutan tanpa ngerti resikonya, misalnya ikut investasi saham atau kripto tanpa ilmu. Investasi ikut-ikutan itu kayak gimana sih? Simpelnya gini, kamu ikut investasi, misalnya beli saham atau kripto deh. Bukan karena paham, tapi karena orang lain bilang itu bagus. Lihat teman untung, lihat influencer cuan, langsung ikut masuk. Ini sering banget kejadian, apalagi pas market lagi naik. Tapi masalahnya, saat resesi ekonomi atau krisis global, cara kayak gini justru paling berbahaya. Kenapa? Well, karena kamu nggak ngerti apa yang kamu beli. Jadi pas harga naik, kamu bakalan seneng. Tapi pas harga turun, kamu mulai panik. Saat resesi global, market itu nggak stabil. Harga bisa naik turun cepet banget. Orang yang punya ilmu biasanya udah siap tuh. Tapi yang ikut-ikutan, nah, mereka jual di saat terburuk dan akhirnya rugi besar. Siapa yang sering kena jebakan ini? Biasanya pemula, alias orang yang baru kenal investasi. Mereka pengen cepat untung, jadi nggak sempat belajar. Lihat kripto naik, ikut beli. Lihat saham viral, langsung masuk investasi saham. Padahal mereka nggak tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Coba bayangin gini, Pak Tony masuk kripto karena dengar dari temennya bisa untung berkali-kali lipat. Pak Tony beli nih di harga tinggi. Tiba-tiba krisis dunia datang. Market jadi anjlok. Nilai investasi Pak Tony turun 40% sampai 60%. Karena takut makin turun, Pak Tony jual rugi. Padahal kalau ia paham, mungkin Pak Tony bisa ambil keputusan lebih tenang. Dan hal ini jadi makin parah saat kita pakai uang penting buat ikut-ikutan investasi yang nggak kita pahami. Misalnya uang tabungan atau bahkan uang pinjaman. Jadi saat rugi, dampaknya bukan cuma ke investasi, tapi ke hidup kita juga. Intinya, investasi resesi itu bukan soal ikutan tren, tapi soal ngerti resiko dan punya strategi. Tanpa ilmu yang cukup, investasi justru jadi jebakan. Dan yang lebih bahaya lagi, ada orang yang bukan cuma salah investasi, tapi juga masih punya beban yang terus jalan setiap bulan, yaitu utang konsumtif. Utang konsumtif itu apa sih? Well, simpelnya gini. Ini utang yang kamu pakai buat beli sesuatu yang nggak menghasilkan uang. Contohnya nih, cicilan HP, cicilan mobil, cicilan kartu kredit buat gaya hidup. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi ini jadi bahaya besar saat krisis global datang. Kenapa kayak gitu? Karena utang itu tetap harus dibayar apapun kondisi kita. Saat resesi global, banyak orang kehilangan penghasilan atau malah pemasukan turun. Tapi cicilan, ya tetap harus jalan. Inilah yang bikin utang konsumtif jadi jebakan. Bukan cuma beban, tapi bisa bikin kita kehabisan napas secara finansial. Siapa yang paling sering kena jebakan ini? Banyak banget. Terutama orang yang hidup di atas kemampuan gajinya. Gaji naik dikit, langsung nambah cicilan. Ngerasa aman selama masih bisa bayar tiap bulan. Padahal mereka nggak siap kalau tiba-tiba ada krisis dunia yang bikin income atau pemasukan terganggu. Bayangin gini, Pak Tony punya total cicilan hutang 6 juta rupiah per bulan. Penghasilannya Pak Tony itu misalnya anggaplah 10 juta rupiah. Lalu tiba-tiba penghasilannya turun setengahnya, jadi 5 juta rupiah. Ya tentu Pak Tony panik dong, dan mulai gali lubang tutup lubang.
pakai kartu kredit buat nutup cicilan lain. Lama-lama bunganya makin numpuk. Stres naik. Ini yang bikin banyak orang jatuh saat krisis. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena utangnya terlalu besar. Hal ini akan jadi semakin berbahaya saat kita nggak punya dana darurat, tapi punya banyak cicilan. Jadi saat kondisi berubah, kita nggak punya ruang buat bertahan. Intinya, hutang konsumtif itu kebalikan dari aset produktif. Utang konsumtif menguras rekening kita, sedangkan aset produktif menambah rekening kita. Utang konsumtif enggak bantu kita bertahan, malah bikin kita tenggelam lebih cepat. Apalagi kalau kita masih mikir ini bagian dari investasi krisis. Itu salah besar. Dan yang terakhir nih, yang sering dianggap paling aman, tapi ternyata bisa jadi jebakan juga, yaitu uang cash terlalu banyak. Uang cash terlalu banyak itu maksudnya apa? Simpelnya gini, kamu simpan sebagian besar uang kamu dalam bentuk tunai atau di tabungan, tanpa diputar atau diinvestasikan. Banyak orang mikir ini paling aman, apalagi saat krisis global atau resesi ekonomi. Padahal ini juga bisa jadi masalah kalau berlebihan. Kenapa bisa kayak gitu? Well, karena nilai uang itu terus turun. Ada yang namanya inflasi. Jadi walaupun angka uang kita tetap sama, daya belinya bakal mengecil. Nah, saat resesi global, kondisi ekonomi makin gak stabil. Harga kebutuhan bisa naik, tapi uang kita diam di tempat. Ini bikin kita pelan-pelan miskin tanpa sadar. Siapa yang sering melakukan hal ini? Biasanya orang yang takut resiko. Mereka trauma melihat orang rugi di investasi. Jadi pilih simpan uang aja. Ngerasa aman karena bisa lihat angkanya utuh. Padahal nih ya, mereka nggak sadar. Itu bukan aset krisis yang kuat. Karena nilainya terus tergerus waktu. Misalnya aja nih ya, Pak Tony punya tabungan 100 juta rupiah. Ia simpan 3-5 tahun tanpa dipakai atau diputar. Nah, saat krisis dunia, harga-harga pada naik tuh. Uang Pak Tony yang 100 juta rupiah itu mungkin daya belinya sudah turun jadi 70 juta rupiah atau 80 juta rupiah. Dan Pak Tony nggak rugi secara angka, tapi rugi secara nilai dan rugi secara daya beli. Ini jadi berbahaya saat kita simpan hampir semua uang dalam bentuk cash atau tabungan biasa. Nggak ada yang dipakai buat membangun income ataupun investasi. Jadi saat krisis datang, kita cuma bisa bertahan, tapi nggak bisa berkembang. Intinya, punya uang cash itu penting, tapi jangan berlebihan. Dalam investasi resesi, kita butuh keseimbangan. Ada uang cash untuk dana darurat supaya aman, tapi juga ada aset yang bisa berkembang atau menghasilkan. Karena pada akhirnya, yang bikin kita selamat saat krisis bukan cuma apa yang kita simpan, tapi bagaimana uang itu bekerja buat kita. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.